salut ya kepada saudara pejabat yang satu ini mantan artis. Berarti Anda itu punya harga diri ya. Mau keluar dari jabatan dengan fasilitas uang makan 100 juta sebulan. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Viral di media sosial beredar kabar Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin 13 Januari 2023. Mundurnya Luki Hakim dari jabatan Wakil Bupati Indramayu diketahui melalui sepucuk surat pengunduran diri resmi dengan nomor 132-334-Tapem tertanggal 8 Februari 2023 yang ditunjukkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu. Surat tersebut dibuat dengan tulisan ketikan komputer yang dibubuhi tanda tangan dan stempel basah. Dalam isi surat tertuang alasan Luki Hakim mengundurkan diri. Bersama ini, saya mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Wakil Bupati Indramayu periode 2021 sampai 2026 terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat pengunduran diri ini. Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan saya dalam mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu, tulisnya dalam surat pengunduran diri. Dalam surat tersebut, Luki berharap agar DPRD Kabupaten Indramayu untuk dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang berbakti? Saya salut sama Wakil Bupati, ya, Saudara Luki Hakim. Beliau gentle, dia mengundurkan diri dengan alasan dia digaji pakai uang rakyat karena kerjaannya banyak duduk-duduknya, banyak santainya, cuman hanya ngobrol-ngobrol doang. Lebih baik dia mengundurkan diri. Coba banyak pejabat-pejabat nukarari itu karena kebanyakan orang tuh pingin jadi pejabat, malah tujuannya kebanyakan tujuannya tuh pingin kerjanya santai, duduk santai, punya fasilitas penghasilan besar. Katanya pingin mengabdi, slogannya begitu. Tapi kenyataannya, realitanya banyak pejabat pingin cari aman gitu. Karena sebagai pejabat semuanya difasilitasi gitu. Nah, salah satunya contoh pejabat yang baik ya seperti Luki Hakim. Jadi manena percaya diri dan yakin cara berpikir manena benar gitu. Bahwasanya kalau memang kerja ya harus benar-benar kerja gitu. Jadi bukan hanya formalitas doang gitu. Keren. Cobalah mudah-mudahan muncul lagi pejabat-pejabat yang seperti Luki Hakim. Tapi bukan berarti harus berhenti ya. Maksudnya haus akan pekerjaan gitu. Karena ya segala sesuatu dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin khususnya Jawa Barat, umumnya untuk negara kita Indonesia dimanapun, mudah-mudahan pejabat tuh benar-benar kerja melayani, mengayomi masyarakat ya. Karena kalian itu digaji pakai uang rakyat, luar biasa loh, fantastik ya. Oke, salam Jawa Barat. Saya sangat salut ya kepada saudara pejabat yang satu ini mantan artis. Berarti Anda itu punya harga diri ya. Mau keluar dari jabatan dengan fasilitas uang makan 100 juta sebulan, dengan fasilitas kemewahan yang Anda jabat sekarang, tapi Anda punya harga diri. Beda dengan yang lain, mereka itu pada sibuk mencari kekuasaan karena mereka itu tidak punya harga diri dan tidak punya malu dengan rakyatnya sendiri. Sekian dari rakyat yang merasa lapar dan merasa dibodohi oleh pemerintah atau pejabat yang sibuk dalam kampanye mensejahterakan rakyat. Yang tadi itu lagi hangat banget dari tadi. Terlepas dari apapun alasannya beliau itu mengundurkan diri, entah ada internal atau apa, yang pasti sih sebenarnya saya salut banget. Kenapa sama Luki Hakim? Karena baru kali ini ada pejabat daerah, terutama daerah itu, karena saya juga berasal dari sana, yang berani bilang kalau janji-janjinya tidak bisa ditepatin. Belum
ada yang bisa ditepatin, belum ada yang direalisasikan, dan dia hanya duduk menerima keluhan-keluhan tapi tidak ada penyelesaian, hanya diterima saja keluhannya tapi tidak ada penyelesaian, ya sudah diem aja. Makanya itu salah satu alasan yang besar katanya buat dia, sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari bupati di sana. Jujur saya baru kali ini, sebenarnya kalau kita masyarakat sebenarnya ya pasti bilangnya ya gitu deh, ya gitu deh, ya gitu deh. Cuman kan kalau masyarakat kan kadang nggak berani untuk ngomong, dan ini kebetulan yang bersangkutan yang ngomong sendiri ya baru kali ini ada yang berani ngomong kayak gitu. Hebat sih, salut banget. Semoga karir Luki Hakim ke depannya bagus, kalau memang dia punya niat yang baik, kalau memang dia punya beban moral yang seperti itu. Saya doain sih semoga kedepannya lancar, sukses, entah mau ngejabat dimanapun. Oke Bang, terima kasih. Sudah beberapa 1 tahun apa 2 tahun ya dia ada di situ. Pokoknya semangat dan salut banget. Gentlemen, ketika seorang pemimpin sudah merasa tidak bisa melaksanakan janji-janjinya, mundur lebih terlihat terhormat daripada mempertahankan jabatannya. Sampai dahulu atuh jaket naskar printing bos, keren ya. Kepoin Kerajaan Kuning Mang Kipli. Kalau mau harga diskon, join live Mang Kipli, oke? Sampai dahulu atuh Yang lagi on nih, pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Pak Luki Hakim. Siapa yang nggak kenal Pak Luki Hakim? Dan yang sangat disayangkan sekali, orang-orang Indramayu itu justru memilih pasangan ini karena ada wajahnya Pak Luki Hakim. Kenapa ya Bapak yang resign? Bapakku sayang, tapi memang ku kasih jempol. Bapak ini sangat amanah sekali, dia benar-benar takut akan dosa. Tapi Pak, kita harus ingat Pak, ketika kita di level pemimpin, ketika ada masalah, kita nggak boleh Pak lari dari masalah itu. Kita harus cari jalan keluarnya apa. Karena ini juga statement-statementnya Bapak ini justru yang bikin orang itu jadi salah persepsi Pak. Kita harus ingat kalau Indonesia ini kan tidak semuanya itu memiliki intelektualnya, itu kan ada level-levelnya Pak. Kayak gini orang malah menangkap Bapak kenapa mengundurkan diri karena Bapak memiliki uang makan sama THP atau tunjangan take home pay yang sangat tinggi, hampir 200 juta, sehingga dipotong pajak mungkin sekitar 170 jutaan. Tapi sebenarnya Bapak mengundurkan diri karena Bapak tidak bisa memenuhi janji Bapak di tengah dengan keadaan ini hampir 2 tahun. Tapi janji itu tidak ditepati. Apa sih sebenarnya janjinya Bapak ini yang nggak bisa ditepati? 1, 100 mahasiswa untuk dikasih beasiswa. 2, pembangunan 1.500 km jalan beton. 3, ambulans. Kalau saya jadi Bapak ya Pak, ya kembali lagi ya, ini kenapa juga saya memberikan respon, karena saya 8 tahun di manajemen Pak. Jadi kalau di manajemen itu 4 orang staff sama dengan 1 supervisor, 3 orang supervisor sama dengan 1 manajer. Nah, dalam hal ini kalau bupati itu adalah direksi, Bapak di sini berarti wakil direksi. Bayangkan Pak, dari videonya Bapak, saya baru tahu kalau Bapak tidak punya ajudan. Inilah Pak yang bikin kepala Bapak mau pecah. Nah, bayangkanlah Pak, kita levelnya kita wakil direksi, semuanya kita sendiri nggak bisa. Kalau saya jadi Bapak, ilmu manajemen saya keluarkan. Nah, supaya kita bisa, oke lah, bikinlah Bapak kan backgroundnya artis. Ayo Pak, kita cari jalan keluarnya, itu kita cari. Berarti Bapak harus punya staf ahli di bidang manajemen, ahli di bidang arsitektur, ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang lobby-lobby. Nah, karena gini, kalau Bapak untuk mewujudkan jalannya Bapak ini, jalan yang 1.500 km itu, berarti kan kita di situ Bapak butuh approval siapa? Kepala desa, birokrasi nih Pak. Khususnya approval dari DPRD sama nanti tanda tangannya Ibu. Nah, siapa yang mau nemuinnya mereka? Kalau Bapak semuanya Bapak pikirkan sendiri, pecahlah kepala Bapak. Itu sebenarnya masalah. Karena kalau Bapak mempekerjakan nih 8 orang ini secara tidak langsung, Bapak menghidupi 8 keluarga Pak yang Bapak selamatkan karena mereka tidak jobless, karena mereka bekerja dari Bapak. Dari mana? Uang yang Bapak terima, take home pay-nya Bapak itu. Masalah Pak, jangan lari Bapak. Kalau Bapak di dalam ini bisa dibenahi Pak. Kita padahal beruntung sekali loh punya pemimpin yang sifatnya amanah, takut akan dosa seperti Bapak. Jangan lari. Kenapa saya bikin video ini? Supaya tidak ada lagi pemimpin yang lainnya. Harus ditiru tuh Pak. Oh, Alkaf. Dia kasih mobilnya 1 seperti ambulans gitu loh Pak.